Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat yang saya cintai. Pada hari ini tanggal 1 Juni tahun 2020, jumpa kembali dengan saya Dr. Andus Septin Mamburai Paiki, Presiden Republik Indonesia Barat. Dan melalui video klip kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan klarifikasi ataupun menjawab, memberikan komentar, alasan tentang beberapa pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para netizen terhadap semua video-video klip yang saya naikkan. Tentunya yang negatif-negatif saya tidak terlalu tanggapi, tapi yang membangun dan yang memberikan masukan, bahkan yang jalan keluar ataupun yang komentar yang betul-betul menyangkut inti persoalan kemerdekaan Indonesia Barat, maka saya mempunyai kewajiban untuk bisa memberitahukan itu, dan ini adalah kesempatan untuk saya bisa menjawabnya. Komentar saya yang pertama, saya menjawab salah satu komentator, namanya di sini Jan Bosauer. Dalam komentarnya beliau mengatakan begini, "Puji Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Indonesia menuai malapetaka hukuman dari Tuhan, yaitu tulah ke-10, kematian yang mengerikan atas perbuatan, pembantaian, penindasan, dan pembunuhan terhadap orang asli Papua ras Melanesia." Ini merupakan pujian atau masukan. Saya tidak bisa menjawab lebih jauh, tetapi saya hanya mengaminkan itu. Saya hanya menggarisbawahi bahwa apa yang Jan Bosauer mengatakan, komentar ini adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Mengingatkan kita kembali supaya sebagai manusia, terutama bangsa Indonesia yang sedang menjajah bangsa Indonesia Barat, harus sadar akan hal ini. Dan kepada Jan Bosauer saya ucapkan terima kasih banyak. Netizen yang kedua di sini namanya Bintang Sendiri, Hosa Galem. Saudara Hosa Galem mengatakan, admin kalau boleh ada beri keterangan dari jubir organisasi induk. Saya hanya mau menggarisbawahi atau menegaskan di sini bahwa ini masa revolusi dan the politics has no evidence person. Tidak semudah kita mempercayakan orang untuk membicarakan apa yang kita sampaikan, karena sistem duplikasi belum ada di dalam satu sistem yang bisa menjamin kebenaran itu. Karena jangan sampai saya mengatakan A sementara juru bicaranya mengatakan B atau C. Berarti kalian akan mungkin bicaranya D atau E atau dan lain-lain lagi. Dan itu saya melihat belum bisa kita gunakan sistem itu. Kalau organisasi lain mau pakai admin silakan, atau juru bicara silakan. Tapi saya belum bisa, karena saya menganggap bahwa ini merupakan tanggung jawab besar saya terhadap rakyat dan bangsa, sehingga salah ataupun baik saya sendiri harus menanggung itu demi kecintaan saya terhadap rakyat dan bangsaku yang saya cinta, rakyat Indonesia Barat. Karena itu sementara kami belum bisa menggunakan jubir. Organisasi induk kami adalah negara, bukan faksi. 14 Desember itu bukan faksi 14, tidak. Proklamasi 14 Desember itu proklamasi berdirinya sebuah negara yang namanya Negara Republik Melanesia. Begitu. Jadi saya bicara berdasarkan negara yang saya telah proklamasikan. Begitu. Berbeda dengan organisasi yang lain. Tanggal 1 Desember misalnya tidak tahu proklamasinya apa, mereka hanya bicara begitu, tidak jelas. Proklamasi 1 Juli juga tidak ada suatu propaganda penipuan. Jadi saya tidak bisa bicara jauh ke sana. Begitu. Tapi saya bicara apa yang saya kerjakan dan saya pertanggungjawabkan secara hukum dan politik di depan pemerintah penjajah Indonesia. Dan itu sudah selesai, saya bayar lunas. Sekarang ini saya bayar lunas harga kemerdekaan itu 20 tahun tahanan rumah,
plus 16 tahun penjara kali sosok, berarti 36 tahun di atas kertas. Begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya jawab satu lagi di sini, namanya Rian Pratama. Katanya begini. Komentarnya begini, katanya Melanesia, tapi kok ngomong bahasa Indonesia? Suratnya pakai bahasa Inggris dong, jangan Indonesia. Saya mau katakan, kalau saya pakai bahasa Inggris, Indonesia tidak bisa mengerti. Yang sekolah, orang-orang pintar mereka mengerti, tapi rakyat tidak bisa tahu. Masyarakat di kampung di Jawa Tengah, di kampung-kampung sana saja, mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Dan saya mau kasih tahu bahwa Indonesia tidak punya bahasa. Harus mengerti ini, seluruh Indonesia tidak punya bahasa. Mereka pakai bahasa Melayu. Sebelum mereka gunakan bahasa Melayu, kami ditetapkan oleh Belanda pada waktu itu menggunakan bahasa Melayu lebih dulu. Kalau Anda jalan ke pelosok-pelosok di seluruh tanah Papua, di seluruh tanah Melanesia Barat, tidak ada satu orang tua yang sudah tua pikun yang tidak tahu baca, tapi tidak tahu bahasa Melayu. Tidak ada. Semua bicara bahasa Melayunya tegas, jelas. Ya. Tidak seperti di kampung sana, di Jawa sana. Saya pernah jalan-jalan ke kampung. Waktu saya mulai bicara dengan bahasa Indonesia, malah mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka bilang, Merene mas, monggo, nangkene. Itu saja yang mereka bicara buat saya. Tapi mereka tidak pakai bahasa Melayu sama saya. Jadi Anda jangan bangga dengan bahasa Indonesia yang Anda pakai, karena itu bukan bahasa Anda. Itu adalah bahasa Melayu. Kita semua di wilayah Indonesia maupun Melanesia Barat, kita gunakan bahasa Melayu. Jadi Anda harus ingat itu. Saya mau pakai bahasa Inggris, setelah merdeka saya akan pakai bahasa Inggris, diringi dengan bahasa Melayu. Tapi saya tidak bilang bahasa Indonesia, karena Indonesia tidak punya bahasa. Gitu. Seluruh Indonesia masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Tapi bahasa persatuan itu tidak ada. Bahasa persatuannya adalah bahasa Melayu. Jadi Anda tolong perhatikan itu baik-baik. Nah, begitu. Itu yang ketiga. Dan yang berikut ini cukup panjang komentarnya ini, ya. Ini komentar dari saudara Faisal Nur Rahman. Faisal Nur Rahman ini mempertanyakan kemerdekaan Papua. Ya. Faisal Rahman mengatakan begini, Papua bisa merdeka. Papua adalah bagian sah dari NKRI. Dan menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan adanya referendum. Ya, referendum itu salah satu cara sebenarnya untuk mencapai merdeka. Bisa direbut dengan referendum, bisa berdasarkan proklamasi, bisa berdasarkan intervensi dan segala macam. Ya, tapi saya tidak menghendaki referendum. Saya berdiri di atas proklamasi, sama seperti Insinyur Soekarno yang mengumumkan berdirinya Negara Republik Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Itu di depan rumah. Kami proklamasi di lapangan Mandala, ibu kota Provinsi Papua waktu itu, belum Papua Barat, tapi seluruh Provinsi Papua di Mandala, Jayapura. Pusat kota, bukan dihitung di hutan, bukan di luar negeri, tapi di pusat kota. Ya. Jadi di sini dia bilang menurut konstitusi yang mana saya mau tanya, ya. Negara Republik Indonesia punya satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah konstitusi. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, alinea pertama, menjamin hak kemerdekaan semua bangsa di dunia, bukan hanya Papua. Semua bangsa di dunia. Indonesia ini terdiri dari berbagai-bagai bangsa. Ya, berbagai bangsa ditinjau dari bahasa dan wilayahnya. Begitu. Jawa itu adalah bangsa tersendiri, dari Kalimantan bangsa tersendiri, Sulawesi bangsa tersendiri, Maluku bangsa tersendiri, Sumatera itu Jawa bangsa tersendiri. Kami Melanesia Barat bangsa tersendiri.
Jadi bukan negara kesatuan, tapi seharusnya menjadi negara persatuan bangsa-bangsa. Contoh, seperti saya boleh kasih contoh, Eropa, itu tidak ada laut yang memisahkan mereka. Mereka satu daratan, tapi mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Bahasa Belanda tersendiri, Belanda dia merdeka, meskipun dia berbatasan dengan Jerman dan Belgia, dan lain-lain. Tapi dia merdeka sendiri karena bahasanya berbeda, bahasanya bahasa Belanda. Jerman harus terpisah, tidak ada laut yang pisah. Begitu. Kita mau ke Jerman hanya lewat Arnhem saja, dari Belanda lewat Arnhem masuk. Hanya 7 paspor berangkat ke Jerman. Mereka merdeka terpisah-pisah. Apalagi Indonesia ini yang negara kepulauan. Ya, negara kepulauan. Kalau dipaksakan menjadi negara kesatuan mungkin agak repot, tidak bisa. Mungkin kalau menjadi negara RIS seperti dulu Belanda rencanakan itu mungkin masih baik. Tapi itu sekarang sudah tidak bisa. Sudah jadi negara kesatuan, semua wilayah sekarang mau pisahkan diri karena ketidakadilan dan lain sebagainya dalam mengelola Indonesia yang besar ini. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama dalam pembukaan menjamin bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa Indonesia, karena itu penjajahan Indonesia atas bangsa Indonesia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Jadi kalau Anda di sini bilang menurut konstitusi Indonesia tidak memperbolehkan adanya referendum, konstitusi yang mana? Tolong. Yang berikut secara hukum konstitusi Indonesia katanya tidak ada aturan sebuah wilayah dapat memisahkan diri dari Indonesia. Terus kenapa Timur-Timur itu bisa dilepaskan? Ya. Terus kenapa Timur-Timur itu bisa dilepaskan? Kan sudah menjadi bagian sah dari Indonesia. Dicaplok lagi. Nah, sekarang setelah merdeka, kemudian dilepaskan lagi. Para pejuang yang setengah mati memperjuangkan Timur-Timur pada waktu itu. Mereka semua ada di Bekasi, ada yang kaki putus, ada yang mata buta, ada yang tangan patah, kaki dua putus, pakai kursi roda dan lain-lain sebagainya. Mereka rebut itu Timur-Timur. Tapi kemudian mereka duduk masih hidup, saksi mata mereka menyaksikan Timur-Timur terlepas dari Indonesia. Terus konstitusi yang mana yang Anda maksudkan? Hak sekali lagi, hak kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalau mereka fight dan memperjuangkan, itu adalah harga yang mereka bayar. Pembunuhan semena-mena dan lain-lain sebagainya membuat mereka harus merdeka dan terpisah. Nah, demikian juga dengan kami Papua Barat atau Melanesia Barat. Nah, ini harus Anda dengar, harus paham itu. Begitu. Memang di Indonesia tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang referendum dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Tetapi dunia internasional menghendaki itu salah satu prinsip untuk memerdekakan. Baiklah kita adakan plebiscit atau pemilihan dan lain sebagainya, referendum dan lain sebagainya. Ya. Tapi kami tidak melihat itu. Kami berdiri di atas proklamasi 14 Desember 1988. Nah. Satu hal lagi di sini, dia bilang begini. Papua tidak bisa merdeka karena dia sudah menyatakan bersatu dengan Indonesia secara sah dan disahkan dalam resolusi PBB. Resolusi itu berlaku dan tidak bisa dicabut lagi. Minta maaf. Ya. Papua tidak pernah menyatakan bersatu. Kami tidak pernah minta Indonesia datang, tapi dicaplok. Indonesia sudah merdeka lebih dulu tanggal 1 Desember tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia sudah merdeka lebih dulu. Nah, kami baru dicaplok masuk ke Indonesia itu baru tahun 64 itu. Pergerakan sudah mulai tahun 60-an. Begitu. Untuk memperjuangkan Melanesia Barat dengan alasan bahwa itu sama-sama sepenanggung jawab, senasib, sependeritaan dan lain sebagainya. Belanda hanya mengakui kemerdekaan dari Sabang sampai Swansea, tapi Papua tidak masuk. Jadi kami tidak masuk di dalam itu. Kami tidak pernah menyatakan bersatu dan sampai hari ini kami terus fight karena kami tidak mau bersatu. Tidak pernah menyatakan bersatu dengan Indonesia. PPRA yang dilaksanakan itu nanti tahun 69. Itu pun dilaksanakan di bawah todongan senjata dan lain sebagainya. Dipaksa.
Beberapa orang tua dibawa lalu dikasih radio sanyo, tipu-tipu mereka, lalu menyuruh mereka supaya mereka harus mengakui Indonesia dan lain sebagainya. Lalu 1025 orang dipilih di antara semua orang di Papua untuk bersama-sama mewakili Indonesia, mewakili Papua untuk minta bersatu dengan Indonesia. Sesuatu yang salah sama sekali. Dan kalau itu sebabnya ketidakpuasan itu berjalan sampai hari ini, kami tidak mau. Karena kami merasa bahwa orang tua kami semua ditipu. Nah, secara umum ada syarat di sini dibilang, secara umum ada syarat bagi satu wilayah untuk memisahkan diri berdasarkan hukum internasional, yaitu harus ada konstitusi di negara induk. Saya mau beritahukan kepada Anda bahwa kami tidak butuh, masuk keluarnya kami tidak butuh konstitusi Indonesia. Indonesia punya konstitusi tersendiri. Waktu kami bergabung menjadi satu dicaplok masuk, Undang-Undang Dasar tidak diamandemen. Pancasila tidak dirubah. Sekarang setelah kami keluar pun Pancasila tidak dirubah. Konstitusi Indonesia tetap seperti itu. Karena kami tidak punya hak. Kami merasa kami tidak berhak sedikit pun untuk merubah Undang-Undang Dasar dan dasar negara bangsa lain. Apa urusan kami dengan negara Anda, konstitusi Anda? Tapi kami sendiri, proklamasi 14 Desember 88, ini konstitusinya. Perhatikan, ini konstitusi lengkap. Lebih lengkap dari konstitusi 1945 milik bangsa Indonesia. Kami punya lebih lengkap. Konstitusi Republik Indonesia itu terlalu singkat, terlalu simpel. Akhirnya setiap pejabat yang naik, menteri yang naik, mereka buat lagi peraturan baru, katanya berdasarkan Undang-Undang Dasar, katanya berdasarkan Undang-Undang, tapi pelaksanaannya kosong. Tidak semua dilaksanakan secara baik berdasarkan itu. Banyak aturan yang dibuat tapi tidak dilaksanakan baik. Kami punya lengkap, bahkan termasuk gaji dari pegawai negeri negara Republik Malaysia semua diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tidak ada seorang pejabat yang mencoba-coba untuk mengurangi hak orang. Tidak. Semua lengkap. Kami juga punya berdasarkan konstitusi ini. Konstitusi ini kami hanya punya 3 tir pemerintahan. Presiden, gubernur, langsung kepala kampung. Kami tidak gunakan bupati dan di kepala distrik dan lain sebagainya. Presiden, gubernur, langsung kepala kampung. Kepala kampung itu sudah bupatinya. Berdasarkan konstitusi kami ini. Jadi jangan keliru. Satu syarat untuk merdeka, konstitusi harus ada, lengkap. Kalau bandingkan ini dengan mungkin Anda membandingkan kami dengan faksi lain, barangkali saya tidak mengerti. Tetap kalau itu yang Anda mau lihat, saya mau beritahukan bahwa ini konstitusi dari OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang dirubah menjadi Free Papua Movement, ada ini. Ini hanya berapa halaman, Anda boleh lihat. Ini. Berbeda dengan negara Republik Malaysia yang diproklamasikan lengkap dengan konstitusi ini. Ada 100 sekian pasal lengkap. Kami punya aturan jelas. Nah, jadi kalau Anda secara katakan di sini bahwa konstitusi negara induk minta maaf, masa kami bukan bangsa Indonesia. Kalau dari Sorong, dari Sabang sampai Suasio mau rubah Muhammademen bikin dia jadi negara, silakan saja ke sana. Tapi kami tidak mau terpisah. Kami sudah proklamasikan negara kami. Nah, begitu. Jadi kalau dibilang seperti yang tadi mungkin Anda perlu keliru. Saya melihat di bawahnya Anda katakan minta maaf karena mungkin Anda kurang sopan dan lain-lain, tetapi saya melihat bahwa apa yang Anda tulis ini kelihatannya bukan seorang pelajar, tapi seorang yang sudah sebenarnya sudah paham, tapi mungkin pura-pura saja untuk mau tanya. Begitu. Harus diproses konstitusi itu betul. Padahal Undang-Undang Dasar mengatur pemisahan diri. Coba saya tidak mengerti bahasa Anda.
Kalau mau ada harus diubah, betul. Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen. Saya sebagai dosen dari Undang-Undang Dasar 45 dan saya sudah pernah bicara 30 tahun yang lalu, saya minta supaya Undang-Undang Dasar, saya usulkan supaya kalau bisa ini harus diamandemen untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ke depan. Tapi usul saya waktu itu tidak diterima, ditolak. Tapi kenyataannya sekarang Undang-Undang Dasar sudah 4 kali diamandemen. Oke, tapi itu anyway itu urusan Anda dengan negara Anda. Dan mendapatkan pengakuan internasional sampai saat ini PBB belum mengakui kalau Papua itu merdeka. Minta maaf, saya lebih utamakan pengakuan dari Indonesia. Dunia luar itu dengan sendirinya secara otomatis. Tapi pengakuan yang paling utama saya perlu adalah dari Indonesia sebagai mandataris PBB selama kurang lebih 25 tahun dan berakhir pada tanggal 1 Mei 1988. Itu adalah perjanjian Roma dan itu sudah selesai. Dan karena itu saya ingin Indonesia, kenapa saya minta Indonesia? Karena saya tidak mau lari minta bantuan dari yang lain-lain, tidak. Saya kalau minta kepada yang lain, Indonesia pasti tersinggung. Sementara saya ada di dalam rumah. Karena itu saya lebih bahagia, lebih senang kalau pengakuan itu datang dari Indonesia sendiri sebagai negara selaku mandataris PBB yang mengurusi Papua atau Melanesia sampai menyerahkan kedaulatan itu selama 25 tahun. Tapi saya melihat apa yang dia kerjakan ini suatu keterlambatan besar. Tapi kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang Indonesia lakukan terhadap Papua. Entah itu yang baik, ada yang buruk. Tapi yang jelas kita tidak bisa sangkal. Begitu. Karena itu saya perlu tegaskan di sini. Saya perlu jelaskan di sini bahwa memang di sini Anda ada mengatakan di sini sebuah negara yang berkuasa secara sah atas wilayah boleh melakukan langkah-langkah apapun termasuk langkah militer untuk mempertahankan wilayahnya. Sehingga banyak sekali pemberontakan karena TNI ingin Papua tetap menjadi wilayah NKRI. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ini sesuatu kesalahan besar. Teman-teman atau saudara-saudara saya di hutan mereka berjuang untuk merdeka. Itu adalah ekspresi mereka yang bentuk sama seperti di Pulau Jawa dulu. Indonesia dulu berperang mengangkat senjata melawan melawan Belanda, itu sama. Mereka di sana dalam keterbatasan mereka harus fight dengan cara mereka. Saya gunakan intelektual saya. Saya tahu buat senjata, tapi saya dilarang oleh hukum untuk tidak boleh pegang senjata. Tapi kalau di hutan saya boleh pegang, begitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa coba sekarang arahkan, sampaikan kepada mereka. Anda tidak akan pernah ketemu mereka di hutan dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah karena mereka tidak butuh jalan raya, mereka tidak butuh gedung-gedung, mereka tidak butuh uang, mereka tidak butuh semua yang Anda kerjakan. Mereka hanya butuh kepuasan batin, mereka hanya butuh kebebasan. Mereka mau tidur nyenyak, begitu. Mereka mau tidur nyenyak di atas tanah mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu adalah versi mereka, berjuang untuk kemerdekaan mereka dengan cara itu. Memaksa dengan cara lain, yaitu dengan angkat senjata. Tentara sebenarnya di zaman modern ini sebenarnya tidak boleh mengulangi kesalahan penjajah di zaman Belanda. Kalau di zaman dulu, di zaman gelap, Indonesia angkat senjata melawan Belanda wajarlah karena memang di zaman gelap masih. Tapi di zaman modern di mana seluruh dunia sudah tahu hak-hak mereka. Untuk apa kita pakai itu? Sekarang coba rekan-rekan bicara dengan saya, kasih tahu kepada Menko Polhukammu, kasih tahu kepada Menhankam, kasih tahu kepada presidenmu untuk bicara dengan saya, kita bicara soal ini. Selesaikan kemerdekaan kami. Begitu. Ini ada dia bilang di sini. Maaf kalau saya berkomentar tidak sopan karena saya masih pelajar. Saya menganggap Anda bukan pelajar. Anda sudah sangat paham apa yang Anda katakan. Tapi mungkin Anda pura-pura tuli dan pura-pura tidak tahu. Kalau Anda pelajar, terima kasih. Anda sudah bisa memberikan komentar, saya akan memberikan itu yang tadi saya sudah berikan penjelasan. Tapi kalau Anda
bukan seorang pelajar, tapi Anda sudah sangat memahami situasi politik yang ada, tapi Anda mau cenderung berusaha memaksa kami untuk ketemu, dan memaksa kami bukan ketemu, tapi memaksa kami untuk tetap bersatu dengan Indonesia, itu minta maaf. Sangat keliru. Sangat keliru. Kami bangsa Melanesia punya jati diri tersendiri, ingin bebas sama seperti Indonesia bebas terpisah dari penjajahan Belanda dulu. Kami juga mau merdeka bebas terpisah dari penjajahan Indonesia. Ini yang saya boleh sampaikan, dan sampai kita akan ketemu di dalam video klip berikut. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanggapi, berikan bahasa yang positif, tapi jangan menghina. Karena penghinaan itu kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda menghina kami, sama dengan Anda menghina Tuhan yang menciptakan kau. Sama dengan Anda menghina ayah dan ibumu yang melahirkan kau, karena Anda adalah manusia yang diciptakan, dilahirkan oleh seorang manusia yang juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, Anda harus lihat ini supaya Anda diberkati. Indonesia bisa diberkati. Kalau mau, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Teruskan saja apa yang Anda buat, karena hukum tabur tuai pasti berlaku bagi Anda dan seluruh Indonesia. Siapapun dia, bahkan termasuk orang Malaysia Barat sendiri yang bikin kejahatan, hukum tabur tuai pasti berlaku buat dia. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan sampai kita jumpa dalam video klip.